Cara yang paling gampang, yang paling simple untuk penggacoran lobet jantan. Hidup ini jangan dibiasakan menikmati yang instan-instan. Kesalahan terburuk adalah ketika tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Yang penting bukan berapa kali gagal, tapi berapa kali bangkit dari kegagalan. Diriku tak bisa menjadi orang lain, dan orang lain pun tak bisa menjadi seperti diriku. Inilah aku dengan semua kekurangan dan kelebihanku. Tidak ada kesuksesan tanpa pengorbanan. Semua butuh proses dan perjuangan. Joki Gelisah. Kita bahas pengacoran lobet jantan. Sama aja sih teman-teman. Lobet jantan juga pemilihan bahan yang tepat itu penting, dan kita harus benar-benar tahu karakter si burung tersebut kalau jantan, karena jantan itu emang prosesnya lumayan, maksudnya dikatakan lumayan, makan waktu nggak cukup 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa lebih, bisa 6 bulan, bisa setahun baru kelihatan gacornya. Jadi kalau jantan emang harus perlu ekstra kesabaran. Kalau terburu-buru ya susah. Dan cara yang paling gampang, yang paling simple untuk penggacoran lobet jantan, tuh pilih bahan jantan kan. Seumpamanya emang kalau jantan kan rata-rata emang mainnya main pasangan. Kita ceritakan semuanya main pasangannya teman-teman. Udah ada pasangannya, cara paling mudah dan paling enak dilakukan, tempel jantan dan pasangannya. Dan ditempel itu maksudnya ditempel tuh di sangkar berbeda. Jantan disangkar sendiri, betina disangkar sendiri, tapi ditempel. Dan penyimpanannya harus disendirikan. Maksudnya disendirikan, disediakan ruangan untuk lobet jantan calon bahan konslet itu sama pasangannya. Dan itu setiap pagi dipisah dari betinanya, dipisah, dibunyikan sampai siang, kalau enggak sore. Untuk rawatan hariannya kalau jantan biasanya saya nggak pernah dimandikan, cuman dikasih cepuk besar biar mandi sendiri. Nah, jemurnya juga tergantung kebutuhan ya teman-teman. Kalau lobet jantan nih, kalau lobet jantan tergantung kebutuhan, apakah lobet tersebut kurang birahi, apakah lobet tersebut terlalu birahi kalau masalah jemur. Jadi kita benar-benar lihat perkembangannya dari hari per hari. Tapi bagusnya untuk penjemuran lobet jantan mulai dari yang terkecil, mulai dari 15 menit. Tuh 15 menit terapkan seminggu. Kelihatannya gimana hasilnya? Oh, kok masih kurang ya, kelihatannya kurang birahi atau kelebihan birahi. Coba porsi jemurnya ditambahin jadi 30 menit. Lakukan seminggu. Gimana perubahannya? Nggak ada perubahan lagi, tingkatin lagi jemurnya sampai maksimal. Kalau saya biasanya sampai 3 jam. Jemur itu sampai 3 jam. Kalau dia sampai udah bener-bener ngeriwik atau bunyi, dijemur tuh bunyi tapi masih ngeriwik, gas terus aja jemurnya sampai dia bunyi, ada powernya tapi melek. Nah, biasanya kalau lobet jantan seperti itu kemungkinan besar udah mau ke titik gacor. Dan sebenarnya nggak harus dijemur itu sampai bunyi. Kadang-kadang ada beberapa karakter lobet jantan dijemur nggak mau bunyi sama sekali. Itu caranya gimana? Kita teduhin dulu. Jadi jangan dicantolin dulu. Biasanya emang kalau jemur saya nggak pernah dicantolin, tapi ditaruh di bawah. Ditaruh di bawah. Kalau emang dia dijemur itu nggak bunyi, berarti minta diteduhin. Diteduhin tuh ditaruh tempat yang adem. Biasanya dia
mau bunyi, habis itu baru dicantolin di angin-angin. Itu untuk cara paling mudah diterapkan, paling sekitar 1 bulan insya Allah udah kelihatan perubahannya. Dan untuk cara yang lain kayak di markas Arka harian direndeng lagi teman-teman, tapi sama lobet jantan. Jadi rendengannya itu jantan sama jantan. Semua ada ya minimal 4 burung lah, 4 sampai 6 kandang. 6 kandang direndeng, hariannya direndeng, terus penjemurannya direndeng. Sama teman-teman saya juga kalau jantan jarang dimandikan, cuman dikasih cepuk gede, kasih cepuk, pancing, mau mandi ya syukur, nggak mau mandi ya udah jemur. Sama teman-teman, mulai dari terkecil juga 15 menit, 30 menit dan seterusnya. Nah, tapi kalau direndeng itu beda sistem pengacorannya sama yang disendirikan tadi. Kalau yang disendirikan dibunyikan sendiri, biasanya sih gacor. Tapi kalau yang direndeng, saya biasanya modelnya disekat. Jadi kayak zaman burung factor. Zaman burung factor kan zaman dulu suka tuh disekat-sekat-sekat. Nah, karena setiap harinya, setiap waktunya udah ketemu tuh sama rendengannya itu, cobalah kita pisah dengan cara disekat. Disekat dari satu burung ke burung lain, disekat. Insya Allah penyekatan itu manfaatnya emang biar nggak lihat burung lain, apalagi burung yang sering ketemu di rumah tuh. Tujuannya biar supaya seumpamanya di gantangan ketemu burung lain itu dia seneng, bahagia. Karena biasanya kan kalau ketemu burung yang itu aja kan lobet kan identik dengan rasa bosan. Ketemu burung lain pasti bunyi. Nah, seumpamanya di rendengan itu lobet itu mau bunyi, berarti itu salah satu tanda-tanda burung yang menuju ke konslet. Biasanya kalau di rendengan jantan itu susah sekali, pokoknya jarang sekali mau bunyi, apalagi bunyi duduk, apalagi ngeluarin durasi. Kalau udah mau bunyi duduk ngeluarin durasi di rendengan, ya kalau saya pribadi udah konslet burung itu, karena udah pede dengan suasana di sekitarnya. Walaupun ada burung yang lain, kalau udah bunyi tuh, contohnya kita ambil contoh lobet konslet aja, lobet konslet yang ada di markas Arka kayak si Basoka, kayak si Paseo, kayak si bom Hiroshima. Kalau granat masih jarang-jarang bunyi di rendengan itu. Kalau si Basoka udah cuek, bener-bener udah cuek di rendengan itu, udah gacor, udah berarti kalau menurut saya itu udah termasuk burung konslet. Walaupun lagunya belum 100% berubah ke minor. Sebenarnya pemahaman konslet kalau menurut saya nggak harus lagu itu minor, tapi burungnya itu ngeluarin durasinya ya. Kalau seumpamanya emang rata-rata durasi 30-40 segitu, tapi jedanya rapet 1-2 detik, 3 detik, paling lama 5 detik, berangkat lagi 1, 2, 3, 4, 5, berangkat lagi. Walaupun lagu masih standar, dikatakan standar, itu kalau menurut saya udah termasuk konslet. Nah, tapi biasanya kalau jantan masih single, untuk stabil di gantangannya agak susah. Nah, kalau single, tapi biasanya kalau di rendeng kan kita mainnya single kan, single. Nah, tapi kalau single itu udah jalan lapangan, insya Allah dikasih pasangan yang cocok, insya Allah bisa langsung ngunci, insya Allah atas rezeki dan doa dan restu dari Allah, insya Allah ngunci. Yang penting rawatannya. Nah, itu kalau di rendeng. Nah, ada lagi nih teman-teman, kalau di glodok single. Kalau di glodok single, tapi biasanya glodok dibuka. Nah, kalau saya biasanya mainnya buka tutup glodok. Untuk apa? Biar dia menguasai, istilahnya nyaman sama tempat
yang dia tinggalikan glodok tuh kayak rumah kalau buat lobet. Nih seumpamanya nih siang dibuka, malam ditutup biar dia tidur di glodok. Nanti pagi buka lagi. Tapi dengan catatan kalau lobet sistem saya pakai glodok single harus rutin dipisah masuk ke sangkar bulat. Karena apa? Biasanya nanti kalau udah gacor di kandang kotak, kemungkinan kalau kita nggak terbiasa dipisah di sangkar bulat, kemungkinan di sangkar bulat cuman diem aja, kayak adaptasi lagi, linglung, mikir, burungnya bingung. Tempatnya kan baru, tapi kalau setiap pagi kita cabut nih dari glodok, dari kandang kotak pindah ke kandang bunder, dirawat seperti biasa. Kasih cepuk besar, jemur, habis itu angin-angin, bunyikan, masukkan glodok lagi setiap hari tuh. Kalau saya seperti itu, insya Allah itu pun bisa gacor. Dan untuk pakan nih teman-teman, kalau untuk lobet jantan, kalau saya versi di Arka sendiri biasanya kita pakai pakan Arka nih. Untuk proses sebenarnya pakan kenceng kalau menurut saya teman-teman nih, kalau pakan kenceng menurut saya itu bukan untuk apa ya, bukan untuk naikin birahi, bukan untuk membuat burung itu konslet. Kalau menurut saya pribadi bukan karena itu. Pakan kenceng itu kalau menurut saya untuk ngunciin, istilahnya ngunciin gacornya, ngunciin durasinya, biar dia di titik birahi yang pas. Tuh kalau menurut saya teman-teman, apalagi saat proses penjodohan. Kalau proses penjodohan itu emang bener-bener paling fatal. Kalau emang dia gacornya nggak pas, birahinya juga nggak pas, kita masukin pasangan kemungkinan ngedrop. Jadi mulai lagi dari awal. Sempat saya pernah memproses seperti itu sampai 3 kali proses, gacor bocor. Sedikit minor saya pasangin karena saya terburu-buru, drop, bener-bener jadi nggak bunyi. Padahal mau kawin, padahal di glodok udah bunyi, tapi di gantangannya bener-bener nggak mau. Sampai 3 kali saya proses seperti itu. Dan akhirnya saya karena banyak sharing sana sini sama teman-teman, sama istilahnya sama guru-guru saya, gimana nih cara-caranya, terus dikasih tahu gini. Akhirnya saya praktekkan dan alhamdulillah. Karena pengalaman saya pribadi dan saya sharing, oh ternyata emang kegunaannya pakan kenceng ini buat nahan maksudnya dalam arti nahan titik gacornya, nahan titik birahinya. Kalau udah ada pasangannya, kasih pakan kenceng, dia kawin insya Allah. Kalau rezeki ya bakalan ngunci. Dan itu pun nggak selamanya pakai pakan kenceng. Perlahan kita turunkan sampai kembali ke millet polos. Nah biasanya kalau jantan untuk penggacoran sampai menuju ke konslet, setahu saya, sepengalaman saya seperti itu teman-teman. Ya monggo, boleh dipraktekkan yang mana aja. Yang jelas intinya mau main lobet jantan, mau main lobet betina, itu cuman satu, perawatan konsisten, sabar, dan telaten. Kalau versi saya seperti itu. Insya Allah dengan kita sabar, dengan kita telaten, dengan kita konsisten, akan menuai hasil yang maksimal insya Allah. Nah kalau buat extra folding, biasanya kalau jantan saya harian full jagung. Makanya kenapa saya pakainya millet polos itu. Jadi untuk sedikit naikin birahinya karena jagung. Nah biasanya pada banyak yang tanya, kalau dikasih jagung setiap hari gemuk dong? Kan kita imbangin dengan jemur. Jemurnya ya yang cukup biar burung itu nggak gemuk.
Tuh, makanya kenapa saya pakai millet polos, karena jagung setiap hari. Nah, tapi kalau udah mulai kelihatan karakternya, gacornya, bocornya, biasanya saya kurangin tuh sedikit-sedikit jagungnya. Entah itu seminggu 3 kali, seminggu 4 kali, bisa sampai seminggu 2 kali. Lama-kelamaan jagung itu hanya hari H mau lomba. Dan biasanya kalau emang udah bener-bener ngunci total di gantangan, ngunci udah enak, udah ada pasangan, saya biasanya setiap hari pakai timun, tiap hari pagi malam. Nah, dan tips nih teman-teman buat stabilin birahi lobet jantan, sebenarnya sama kalau saya pribadi. Setiap malam mandi, wajib mandi malam. Itu untuk burung yang bener-bener mau stabil birahinya, mandi malam. Itu penting juga kalau versi saya dan menurut saya, karena rata-rata di markas Arka burungnya apalagi yang udah konslet kayak Basoka, Bomiroshima, Bocil dan yang lain wajib mandi malam. Mau main mau enggak wajib mandi malam biar birahinya tetap stabil, terkontrol. Karena sebenarnya main lobet itu di titik birahi.